Allah bukakan jalur VIP masuk surga. Makanya di hadapan semua, di hadapan kami semua nih, wajah-wajah ahli surga jalur VIP besok. Kalau berangkatnya sore ini siap nggak? Loh, masuk surga terus mati, ya kan? Lah kalau sore ini siap nggak? Belum siap. Itu tanda supaya Allah ngingetin kita bahwa Allah masih sayang ngingetin kita supaya kita segera siap. Duduk majelis ilmu salah satunya. Apalagi di sini tempatnya sejuk, tenang, kipasnya ada jumlahnya banyak. Apa kata Nabi? Siapa yang duduk di majelis ilmu, yatadarasunahu fima bainahum, yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Siapa yang duduk di majelis ilmu, yatsluna kitaballah, dilantunkan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka saling belajar ayat-ayatnya Allah, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah hujamkan ke jiwanya yang paling dalam sakinah, artinya ketenangan. Makanya di majelis ilmu cari sandaran, saking tenang sakinahnya itu, cari sandaran, dengerin ceramah, nunduk dikit, langsung tidur jemaah. Wa ghasiyathumur rahmah, turun rahmatnya Allah, hafathumul malaikah, malaikat sayang banget sama kita sampai-sampai menaungi kita dengan segala kebaikan. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah memviralkan nama kita di langit, disebut di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada ibu fulana datang, dicatat, disebut, diviralin di langit. Ada ibu fulana datang, dicatat, dimention, disebut di langit. Saking hebatnya orang yang menggunakan waktunya untuk datang ke majelis ilmu. Barokahnya majelis ilmu jamaah, jangan ditinggal. Nanti kalau ada kajian, datang ke kajian. Niatkan semua karena Allah, bukan karena yang lain. Niatkan untuk cari ridhonya Allah, bukan untuk yang lain. Allah berfirman di Al-Baqarah 207, ibtigha'a mardatillah. Coba diulangi, pegang, jadikan oleh-oleh. Fokus hidup kita cuma Al-Baqarah 2071 ini. Di antaranya ibtigha'a 1, 2, 3. Ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a mardatillah. Hidup saya hanya untuk mencari ridha Allah. Bahasa Arabnya apa? Ibtigha'a. Coba diulangi 2 kali lagi. 1, 2. Itu hidup kita. Jangan cari muka depan manusia, capek. Siapa yang datang kepada manusia, dia pulang pasti kecewa. Siapa yang datangnya ke Allah, dia pulang dengan buat status. Siapa yang datang kepada manusia pulang dengan keadaan kecewa. Siapa yang datang kepada Allah pasti pulang dengan Jamaah lagi kurang. Sebelum datangnya kepada orang kaya yang dianggap bisa mencukupkan, kenapa nggak gelar sejadah minta sama Allah? Waktu itu jamaah, malam-malam, kira-kira jam 2:30, ada seorang laki-laki di suatu masjid terisak-isak. Ustadznya ini datang mau kajian subuh sampai syuruk, makanya jam 2:30 udah datang. Laki-laki itu terisak di pojokan, ya Allah, ya Allah. Terus dideketin sama sang ustadz. Ustadznya ini bilang, Mas kenapa? Ini Pak,
saya butuh biaya untuk istri saya lagi melahirkan, biaya yang dibutuhkan sekitaran 20 juta. Saya lagi minta sama Allah, makanya saya nangis di sepertiga malam di sini. Semoga Allah memberi yang terbaik buat saya. Sekarang saya nggak megang uang kecuali cuma 50 ribu, sedangkan yang dibutuhkan masih banyak, 19.950.000. Kata ustadznya, tenang, Allah yang cukupkan. Pagi kajian subuh syuruk, subuh-subuh soundnya dikeluarin jamaah. Jadi orang luar bisa mendengar isi tausiah ceramah karena ditoakan keluar, suaranya jadi keluar, bukan cuma dalam tapi sampai luar terdengar. Ternyata di dekat masjid tempat laki-laki terisak tangis itu di pojok ketika dini hari tadi, dan ustadz subuh-subuh itu mengisi, yang toanya dispeakerkan keluar, sekitaran masjid itu ada tinggal seorang dermawan, seorang yang kaya, yang Allah lebihkan dalam harta, mendengar lamat-lamat. Ini suaranya kayak saya kenal nih ustadz. Kayaknya saya sering memperhatikannya di sosial media. Oh bener kayaknya. Mumpung beliau ke masjid dekat rumah saya turun. Dia turun jamaah dari kamarnya membawa uang, mau dihadiahkan kepada beliau karena beliau merasa telah banyak berjasa lewat cuplikan-cuplikannya. Masuk ke masjid, benar dilihat ternyata lagi ngaji. Ustadz yang selama ini dia lihat hanya di sosial media. Setelah kajian, Ustadz mohon izin boleh nggak minta waktunya sebentar? Iya, saya terima kasih banget Ustadz sudah banyak merubah hidup saya dan keluarga lewat penggalan-penggalan cuplikannya. Tolong ini terima hadiah ya. Set, diterima, terima kasih banyak. Semoga Allah limpah curahkan rezeki yang berkah berlimpah, sakinah, mawaddah, rahmah, istiqomah sampai husnul khatimah. Akhirnya beliau transit, disuruh buka sama orang yang membersamai. Mas, tolong dibuka. Berapa isinya? 20 juta. Lalu beliau bilang apa? Mas, itu rezekinya bapak tadi yang di pojokan, langsung hubungi bapak tadi, kasih. Bapak itu masih ada di tempatnya, nggak bergeming, masih terus begini sampai waktu duha jamaah, terus begini sampai selesai syuruk masih terus begini, hampir-hampir waktu duha datang satu hadiah tadi diberikan kepada bapak tadi. Allahu Akbar walillahilham. Itu cara Allah nolong hambanya. Yang penting datangnya pertama bukan ke manusia, datangnya pertama kepada Allah. Kita kadang kalau anak kita nggak punya biaya sekolah, yang dipikir udah aneh-aneh. Ini ngutang sama siapa lagi ya? Kenapa nggak langsung otomatis gelar sejadah, ambil wudhu, Allahu Akbar? Kenapa nggak Allah dulu jamaah? Masalah kita selesai, masalah kita terurai, itu sedekat kening kita untuk bersujud kepada Allah. Jamaah kalau merengek depan manusia, sekali dua kali mungkin dikasih. Pak tolong saya dong, minta gula boleh? Monggo dikasih. Minta gula lagi yang kedua dikasih. Minta gula lagi yang ketiga. Masa minta mulu sih? Digituin pasti. Tapi Allah lain. Siapa yang datang kepadaku meminta, aku beri. Dan kalau sudah Allah beri, pertanyaan Allah apa? Hambaku mau apa lagi? Itu yang Allah tanya. Kalau manusia setelah memberi, Mbak, udah ya, jangan minta-minta lagi. Itu manu. Tapi kalau Allah habis memberi, Allah bertanya, hambaku mau apa lagi, butuh apa lagi, mau minta apa lagi. Makanya ayatnya berbunyi, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, jangan minta sama yang lain. Astajib lakum, aku pasti jawab. Kita nih hidup kadang jarang meminta sama Allah, makanya belum dikasih. Coba minta mulai sekarang. Mudah-mudahan jamaah semua berangkat haji, hajinya haji furoda, gak perlu antri, hotelnya bintang 5, keluar hotel langsung pelataran Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Demikian kalau jamaah punya uang, mangkat berapa? Mangkat, ya jelas punya uang, punya harta. Tapi di mana letak iman?
Iman itu justru bahkan saat kita nggak punya apa-apa, kita belum punya tabungannya, kita masih ngawang-ngawang, ini dapat dari mana ya? Tapi kita udah yakin Allah pasti berangkatin saya lewat cara terbaik yang Allah inginkan. Itu namanya iman. Dilatih lewat mana iman itu? Barulah M yang ketiga. Dilatih iman. Dilatih iman. M yang kedua, M yang ketiga, merutinkan amal. Dirutinkan. Amal yang Allah cintai itu belum dulu yang besar, tapi cuma sekali-sekali. Tapi amal yang Allah cintai itu Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tahu kepada Nabi Muhammad, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta itu yang rutin walaupun sedikit. Bacalah Al-Quran. Coba jujur-jujuran, lebih sering buka Quran atau buka WhatsApp? Oh, serempak semua ini. Kadang Quran itu didiemin setahun sekali baru diambil. Jamaah kalau mau tahu gimana sifat dan hati kita, bersih atau enggaknya hati kita, coba lihat dengan bagaimana cara kita memperlakukan Al-Quran. Ambil Quran, sudah, taruh di depan sini, udah, ambil tisu, udah, lipat persegi 4 tisunya, udah. Setelah tisu dilipat persegi 4, cover Qurannya dilap pakai tisu itu. Set. Terus lihat, kalau banyak debu yang nempel di tisu, kurang lebih hati kita gambarannya seperti itu. Lagi banyak debunya, kotornya. Baru baca satu ayat udah ngantuk. Tapi kalau scroll 1 jam, coba lihat nih Pak, coba lihat. Saya tuh kesel deh, benci deh. Mama tuh sama orang ini benci tapi dikepoin. Itu coba gimana jamaah? Kadang hidup kita terlalu sibuk mikirin hidupnya orang, padahal belum tentu orang itu mikirin kita. Giliran scroll status jam-jaman kuat, tapi baru baca Yasin, langsung ngantuk tuh. Kenapa Anda hadirin? Ada syaitannya nih, boleh jadi. Makanya sering-seringlah dengerin murotal Al-Quran di rumah, dengerin ayat-ayat Allah di majelis-majelis taklim, supaya pelan-pelan kita tuh hatinya imbang lah jamaah. Nggak ada salahnya sih jamaah, lihat status orang tuh nggak salah, tapi sesekali imbangi juga dengan baca Al-Quran. Tadi itu nomor 3, merutinkan kebaikan atau merutinkan amal soleh. Amal soleh itu harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa kita nggak bisa-bisa. Datang ke majelis ilmu sore-sore hari Sabtu, keluarga lagi pada datang ke rumah, enaknya ngaji atau kumpul sama keluarga menurut hawa nafsu? Enaknya kumpul sama keluarga, apalagi pas hujan-hujan, gerimis-gerimis, teng, bakso mie ayam. Enaknya ngebakso mie ayam, habis bakso mie ayam langsung tidur istirahat, itu enak banget. Tapi kenapa hadirin datang ke majelis ilmu, hadirin duduk, hadirin dengarkan, kita ngaji, belajar bareng-bareng? Karena kita lagi mau merutinkan amal salih, kita mau jemput kebaikan, kita mau jadi hamba yang lebih baik. Gimana cara mengawalinya jadi hamba yang lebih baik? Datang ke majelis ilmu. Kalau orang Jawa punya falsafah, wong soleh kumpulon. Kumpullah sering-sering sama orang soleh. Di Bali ternyata ada pengajian serame ini, Masya Allah. Ibu-ibu yang istiqomah seperti hadirin, ibu-ibu yang tulus menggendong anaknya walaupun repot, tetap mendengarkan tausiah, ibu-ibu yang ada fokus mencatat. Saya husnuzon, yang nyatet-nyatet itu adalah mazhabnya Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Sayyidina Abu Hurairah tuh sukanya nyatet. Yang nggak nyatet pokoknya
set dengar langsung ingat, set dengar langsung ingat. Saya husnuzon, itu mazhabnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu kuat hafalannya. Sekali dengar, ingat, nggak lupa-lupa. Kalau ibu nggak mencatat, ya ibu Imam Syafi'i semua ini berarti. Dengar, silakan ibu diulangi dari awal tadi ayat berapa sampai ayat berapa. Lo kok bengong? Mazhabnya Imam Syafi'i gitu cuma. Imam Syafi'i itu pernah dilihat gurunya mau main-main. Waktu itu Imam Syafi'i nggak punya bekal untuk beli tinta, habis tintanya, nggak ada bekalnya. Beliau akhirnya mohon maaf mencatat faidah dari Imam Malik dengan air liur beliau di tangan beliau begini, set set set, kan kayak mainan jamaah. Itu anak Imam Syafi'i, kamu ngapain? Kesini. Hai Syafi'i, habis ngapain kamu main-main ludah? Kata Imam Malik kepada muridnya Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wahai guruku sayang, aku sedang mencatat faedah-faedah ilmu dari Anda. Coba kamu sebutkan. Imam Syafi'i kemudian mengucap dari Assalamualaikum saat Imam Malik pertama membuka majlis sampai terakhir, coba kamu ucap ulang tanpa ada salah satu patah kata pun, gak ada yang salah. Ternyata garis-garis keturunan Imam Syafi'i ada di depan saya ini. Ibu-ibu yang luar biasa daya ingat. Ingatlah hadirin, 3M. M yang pertama, M yang kedua, M yang ketiga, merutinkan amal. Dipanggil sholat, ya sholatlah. Lagi goreng, lebih sering mana? Lagi goreng bilang matiin langsung detik itu juga, atau saya nanggung dulu. Itu kayak jamaah lagi bilang, jamaah lagi meeting sama yang paling kaya, yang paling punya janji temu sama orang yang paling punya, paling kaya, memiliki segala-galanya. Jo, jamaah WhatsApp, tunggu dulu ya, aku telat, pantes atau tidak? Jamaah bilang, Allah tunggu dulu ya, Allah nanti ya, Allah nanggung, masih goreng ini ayam betutu. Ya Allah nanti, masih ini masih itu. Kira-kira pantas atau enggak Allah kita suruh nunggu? Enggak pantas belas. Jamaah pelan-pelan, yang diperbaiki yang paling dekat sholat. Anak kita tuh ngelihat kita loh ibunya, kita loh ayahnya. Sholat atau enggak ayahku di mana, ayahku lagi apa, ayahku sudah sholat belum. Mereka tuh dekat ngelihat kita. Makanya rutinkan amal solih. Amal solih itu harus dipaksakan. Amal solih harus diapakan? Paksakan. Sama suami yang ngajeni. Jangan sampai kita juga nggak ada hormat-hormatnya sama suami. Walaupun suami kita baru ya ngasihnya, sayang, ini aku baru bisa ngasih sedikit ya. Aku baru bisa ngasih 100.000, tolong dipakai buat sebulan ya. Lo bilang aja jemaah, suami jangankan sebulan, setahun juga bisa buat beli kalender. Bilang kepada yang baik-baik pada suami, hadirin, kita ini adalah orang yang butuh untuk kerjasama sama pasangan. Kalau mau dapat ridhonya Allah. Makanya tema kita kan setitik kasih menebar kebaikan untuk menggapai ridho Allah. Anak yatim jangan jadiin aksesoris doang. Dah pokoknya iya, jangan jadiin aksesoris doang, tapi bahagiakan, muliakan.
Anak yatim jangan cuma dijadikan aksesoris acara, tapi kalau bisa bahagiakan, muliakan. Gimana caranya? Dengan seperti tadi sudah dibersamai, ada hadiah untuk beliau, usap kepalanya. Ingat gak Nabi bersabda apa? Ana wa kafilul yatim, aku dan yang menyantuni anak yatim seperti ini dekatnya di surganya Allah. Maka support. Kalau ada tasnya robek, belikan tasnya yang baru. Cek keranjang kuning, jangan lupa di check out. Loh, zaman sekarang gitu tuh jemaah. Dunia sudah berubah. Udah nggak datang, tolong itu turunin, tolong itu enggak. Sekarang, ayo kak, mau di spill nomor berapa lagi? Etalase 5. Ini ibu-ibu sering belanja ini. Mudah-mudahan ibu rezekinya semakin bertambah. Apalagi tadi nyantunin anak yatim, insya Allah barokah. Ingat ya jamaah, kita dapat uang dari Allah. Ingat, uangnya, rezekinya dari kita, cuma dititipin. Makanya Nabi sering berdoa satu doa riwayat Tirmidzi, Allahumma hadza minka walaka ya Allah. Doanya Nabi, Allahumma ya Allah, hadza minka, semua ini minka, darimu ya Allah, walaka, dan akan kembali padamu ya Allah. Jadi nggak ada rasa kepemilikan. Kita banyak uang ya lagi dititipi, bukan uang kita, tapi di bagian uang itu ada hak-hak mereka. Jamaah, ini hebatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi pernah Sayyidina Utsman mendengar Rasul bersabda waktu Madinah kering kerontang. Ceritanya gini, Madinah kering, gak ada sumur itu bisa keluar air kecuali satu sumur. Sumur itu miliknya Yahudi. Rasul kemudian dapat wahyu dalam hadis Bukhari, Rasul bersabda, man hafara rumah falahul jannah. Siapa yang membeli sumur rumah, satu-satunya sumur yang ngalir di Madinah waktu itu miliknya Yahudi, falahul jannah, maka baginya dia dapat syurganya Allah. Yahudi ini didatangi Sayyidina Utsman bin Affan, lalu Sayyidina Utsman mengatakan, Yahudi, dijual nggak sumurnya? Nggak dijual. Dijual deh, enggak. Akhirnya saking seringnya diminta, Yahudi ngomong asal ngomong. Ya udah kalau mau saya jual, tapi nggak semua, cuma setengah tok. Berapa harga setengah sumurnya? Saya jual harganya 20.000 dinar. 1 dinar 4 juta, dijual 20.000 dinar sama dengan 80 miliar. Nggak masuk akal. Setengah sumur dijual 80 miliar. Tapi dia lupa, dia berhadapan sama Utsman. Utsman tuh triliuner. 80 miliar kecil bagi Sayyidina Utsman. Datang bawa uang cash 80 miliar, setengah sumur itu dibeli. Jadi setelah dibeli, satu hari sumur itu milik Yahudi, satu hari sumur itu milik Utsman. Waktu Yahudi dijual sama Yahudi, ayo yang mau beli 1 dirham 2 gentong. Waktu sumur itu milik Utsman, digratiskan sama Sayyidina Utsman bin Affan. Dan ternyata ketika sumur itu milik Yahudi, nggak ada yang datang membeli. Ketika sumur itu harinya Utsman, semua datang berbondong-bondong karena gratis. Jadi jamaah, ternyata mental gratisan sudah ada dari dulu. Maunya yang gratis. Tapi ya nggak apa-apa, lawong seneng. Sayyidina Utsman seneng. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan menggratiskan, nggak laku sumurnya Yahudi, dibeli semuanya. Udah, beli aja setengahnya lagi. Berapa? 80 M tambah 80 M. Cuma beli sumur rumah 160 M. Ingat, yang dibeli Utsman bukan sumur sembarang sumur, tapi sumur yang dijanjikan oleh Nabi. Siapa yang membeli sumur itu, maka dia masuk surganya Allah. Sampai sekarang di Madinah sumur itu tetap mengalir. Airnya mengairkan kebun-kebun kurma. Ada pohon kurmanya, dipetik, dipanen, setengahnya ditabung, setengahnya dikelola oleh orang yang ada di sana sebagai penguasa. Lalu Sayyidina Utsman dibelikan tanah yang dibangun hotel, hotelnya bintang 5, namanya Hotel Ramada. Tulisannya Hotel Ramada owner by Utsman bin Affan. Insya Allah kita segera berhaji berumroh bareng-bareng insya Allah. Kenapa jamaah? The power of memberi, the power of berbagi.
jamaah memberi. Yang happy itu bukan cuma orang yang menerima. Ya Allah makasih ya Bu, mudah-mudahan ini. Bukan cuma orang yang menerima. Ketika kita memberi, kebahagiaan kita double. Kebahagiaan saat melihat orang mendoakan kita, dan kebahagiaan saat memberi. Makanya sabda Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan. Memberilah, kasih, pasti senangnya double yang ada di hati. Dengan ini insya Allah, Allah karuniai hidup kita hidup yang barokah, segala hajatnya Allah permudah, dan semua ridho Allah, Allah izinkan kita dapat menggapainya insya Allah. Karenanya sekali lagi 3M rumus untuk dapat ridhonya Allah. M yang pertama, siap memaafkan. Yang paling sulit itu bukan memaafkan orang yang gak pernah salah. Yang paling sulit memaafkan orang yang pernah salah kepada kita dan zalim sezalim-zalimnya, itu yang paling sulit. Maka maafin aja. Yang kedua, belajar pelan-pelan, ayo kita syukur atas apapun yang Allah berikan. Lalu yang ketiga, ayo rutinkan amal salih. Rutinnya kita dalam amal salih itu memudahkan kita untuk dapat cinta dan kasih sayangnya Allah yang nanti berbuah manis, yakni ridhonya Allah. Dan hidup kita tadi apa? Al-Baqarah ayat 207, ibtigha'a mardha. Fokus kita satu, cuma cari ridhonya, bukan cari ridhonya Imam Syafi'i pernah mengatakan, penutup, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau kita mau cari kesenangan manusia, ridhonya manusia, kita gak akan pernah dapat ridhonya manusia. Karenanya fokus aja cari ridhonya. Begitu jamaah, insya Allah habis ini ada tanya jawab ya Ibu. Oh ada waktu 15 menit, silakan. Hanya 2 pertanyaan, 1 pertanyaan aja untuk yang mau bertanya. Masya Allah, tapi kalau nggak ada yang nanya, ada 2 kemungkinan. 1, saking fahamnya. 2, saking baik jemaah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa bareng-bareng. Ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Ayo kita tutup dengan doa. Semoga Allah karuniai keberkahan buat pertemuan kita insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ij'alna laka dhakkarin, Allahumma ij'alna laka syakkarin, Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa ya Allah. Ya Allah, izinkan keluarga kami semakin sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu keturunan kami semua semakin tambah salih salihah. Karuniai kami kebahagiaan dalam hidup, ketenangan dalam menjalani hidup.
Karuniai kami salat yang khusyuk, sujud yang tenang, ruku yang tumakninah, tidak tergesa-gesa dalam ibadah. Anugerahi kami lapang jiwa kami menerima kebaikan. Anugerahkan kami menjadi bersaudara di dunia, bersaudara sampai syurga. Anugerahkan kami rezeki yang halal, berkah, bermanfaat buat banyak umat. Anugerahkan kami yang belum haji, belum umrah, mudah untuk berangkat haji dan umrahnya. Yang pernah haji, pernah umrah, mudah kembali lagi ke tanah sucinya. Anugerahkan yang belum menikah ya Allah untuk bertemu jodoh yang salih salihah, yang sudah menikah lama sakinah mawaddah warahmah, yang menikah lama namun belum punya keturunan, anugerahkan keturunan yang salih salihah di waktu terbaik menurutmu ya Allah. Yang ada sedang mengandung di sini, mudahkan persalinannya dan pasca persalinannya ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami husnul khatimah. Allahumma rzuqnal husnul khatimah. Ya Allah, rezekikan kami bisa hidup istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, tidak setiap saat saya bisa datang ke Bali, tapi insya Allah saya tetap terus membersamai jamaah, tapi bukan offline melainkan online. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan kita, semakin tambah istiqomah hidup kita. Dan yang terakhir, titip salam buat keluarga ya jamaah, ditunggu di Wonosobo. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum